Jadi di dalam hal ini ya pihak Antam mengatakan ya mereka masih punya power kok, mereka masih kuat gitu. Permasalahan yang disebabkan oleh oknum karyawan mereka ini akan mereka selesaikan tanpa ada masalah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, gimana rasanya kalau misalkan ya kalian terpilih menjadi orang yang kaya raya atau dengan sebutan sekarang tuh crazy rich gitu ya, banyak uangnya, harta melimpah. Apa yang akan kalian lakukan? Beli rumah, beli mobil, beli motor, beli kapal, atau justru kalian akan melakukan hal-hal yang berbau investasi mungkin, kayak beli emas, beli saham, dan lain-lain lah. Atau justru kalian bakal beramal? Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Karena hari ini kita bakal membahas tentang seorang crazy rich asal Surabaya yang memilih berinvestasi emas. Nama dari Crazy Rich asal Surabaya ini adalah Budi Said. Pak Budi Said ini memilih menggunakan uangnya untuk berinvestasi dengan membeli emas sebanyak 7 ton. 7 ton geng. Gila gak tuh? Banyaknya tuh kayak gimana gitu ya. Terus Pak Budi ini memilih untuk membeli emas tersebut dari PT atau perusahaan yang terpercaya di negara kita. Tapi sayangnya gitu ya, kepercayaan Pak Budi ini malah berubah menjadi masalah ketika dia memesan atau mengorder sebanyak 7 ton emas yang dia dapatkan cuma 5,9 ton. Wah, kok bisa nih? Apakah di sini ada permainan? Apakah ini disengaja atau justru nggak sengaja? Nah, mungkin ya penggambaran simpelnya kayak gini kali. Si PT beranggapan kayak ini kan jumlah emasnya banyak banget gitu. 5,9 ton. Yang diharapkan adalah 7 ton. Ya udah, 1,1 tonnya dikurangi aja. Toh tumpukan emas yang banyak banget ini nggak bakal dihitung juga kali ya sama si pengusaha atau si crazy rich itu gitu, karena sudah melihat tumpukan emas yang begitu banyak. Nah, mungkin penggambaran simpelnya kayak gitu. Tapi ya jelas itu nggak bisa kayak gitu aja gak sih? Kayak kita aja nih kalau misalkan beli beras ke pasar, belinya 10 liter, tahu-tahu dikasih sama pembelinya curang cuma kasih 9 liter. Itu aja udah ngamuk-ngamuk ya kan? Apalagi kalau bicarain emas dan kurangnya itu 1,1 ton. Ya itu kan jumlahnya nggak kecil gitu geng. Dan kasus ini akhirnya viral setelah Pak Budi melaporkan serta menggugat si PT tempat dia membeli emas tersebut, dan berakhir dengan Pak Budi ini memenangkan gugatan. Lalu dia mendapatkan ganti rugi yang jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Gimana nih kisah dari konglomerat atau crazy rich asal Surabaya yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Sebelum kita bahas permasalahannya, kita bahas dulu profil dari Pak Budi Said ini. Pak Budi Said, crazy rich asal Surabaya yang lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1964 di Surabaya. Dia menjadi salah satu crazy rich yang ada di Indonesia dengan memiliki banyak aset properti. Pak Budi Said juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Trijaya Kartika Group, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perumahan, apartemen, dan juga plaza. PT Trijaya Kartika Group ini memiliki salah satu properti yaitu Kertajaya Indah Regency yang berada di daerah Jawa Timur, dan juga beberapa proyek lainnya seperti misalnya Florencia Regency dan juga Taman Indah Regency yang berada di kota Sidoarjo. Mungkin bagi masyarakat Surabaya tahu gitu ya dengan yang namanya Plaza Marina. Plaza Marina ini adalah salah satu properti terkenal milik Pak Budi, yang mana di sana itu menyediakan kebutuhan elektronik, baju, sampai dengan salon kecantikan. Jadi bisa dikatakan tuh kayak plaza atau hypermart, mungkin juga mall gitu ya, mall kecil gitu. Dan Trijaya Kartika Group milik Pak Budi ini juga memiliki apartemen yang bernama Puncak Marina Apartments. Dari sini kalian sudah dapat gambaran ya bagaimana kayanya Pak Budi Said ini. Dia adalah seorang crazy rich pemilik banyak properti alias pengusaha properti gitu. Oke, sekarang kita masuk kronologi Pak Budi tertipu saat pembelian emas sebanyak 7 ton.
Kasus ini bermula pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 19 Maret. Jadi udah berjalan 5 tahun gitu ya. Saat itu, Pak Budi Said ini ingin membeli emas di salah satu butik emas LM atau logam mulia yang ada di Surabaya, yaitu Butik Emas LM Surabaya 01 Antam yang terletak di Jalan Pemuda. Di saat itu alasan Pak Budi ini ingin membeli emas itu karena kabarnya ada diskon di setiap pembelian emas. Nah, akhirnya Pak Budi pun menuju ke lokasi pembelian emas tersebut. Sesampainya di sana, Pak Budi ini dilayani oleh seseorang yang bernama Eksi Anggraini yang mengaku sebagai seorang marketing di tempat tersebut. Di saat itu Pak Budi juga dikenalkan dengan dua orang lainnya yang bernama Endang Kumoro selaku kepala dari BELM Antam Surabaya tersebut, dan seorang lagi yang bernama Misdianto selaku tenaga administrasi BELM Surabaya. Lalu Pak Budi Said di saat itu berkomunikasi dengan mereka. Pak Budi mulai menanyakan, apakah benar kalau beli emas sekarang ada diskonnya? Dijawablah oleh si marketing yang bernama Eksi. Dia bilang, ya ada diskonnya Pak. Setiap pembelian emas batangan sebanyak 1 kg, harganya menjadi 530 juta rupiah. Yang mana harga tersebut itu berbeda jauh dengan harga pasaran di saat itu. Pernyataan tersebut disaksikan langsung oleh Endang dan juga Misdianto. Mereka mengatakan kalau benar lagi ada diskon dan emas ini nantinya baru tersedia setelah 12 hari kerja. Jadi ya bisa dikatakan kurang lebih 2 mingguan lah gitu. Lalu Eksi menjelaskan lagi kalau emas yang dijual kepada Pak Budi merupakan emas legal dan jumlahnya terbatas. Jadi meskipun uangnya ada atau Pak Budi ini punya uang, tapi belum tentu barangnya bisa tersedia gitu ya dengan jumlah yang diinginkan. Akhirnya Pak Budi mengiyakan. Jadi Pak Budi bilang, "Oh ya udah, yang penting dia udah order dulu, mau ketersediaan emasnya ada atau enggak, berapapun nantinya bakal dipotong sisa uang ordernya gitu." Transferan pun dilakukan oleh Pak Budi dan transfernya ini resmi langsung ke rekening PT Antam. Jadi fakturnya pun atas nama PT, tidak melalui pihak ketiga. Jadi langsung ke perusahaan. Ya lebih aman lah gitu. Pak Budi Said pun merasa tertarik dan sudah percaya karena penjelasan dari Eksi, Budi dan juga Endang tentang pembelian emas dan hal itu sangat meyakinkan. Akhirnya Pak Budi pun pulang terlebih dahulu. Dan setelah Pak Budi ini pulang, Eksi yang tadinya menjadi marketing itu menawarkan diri secara pribadi untuk menjadi kuasa pembeli supaya Pak Budi ini tidak kesulitan untuk mengurus administrasi pembelian. Nah tapi penawaran Eksi ini nggak gratis. Dia meminta bayaran sebesar 10 juta rupiah untuk setiap pembelian 1 kg emas. Lalu mendengar hal itu, mungkin karena Pak Budi ini memang tajir banget gitu ya, dia nggak keberatan lah dengan angka 10 juta tersebut. Dia mengiyakan tawaran Eksi tersebut, menyanggupi pembayaran sebesar 10 juta untuk 1 kg emasnya, dan akhirnya mereka pun sepakat. Lalu singkat cerita, pada tanggal 20 Maret tahun 2018, tiba-tiba Eksi ini menelpon Pak Budi untuk memberikan informasi kalau ada stok emas yang sedang tersedia. Pak Budi yang mendengar kabar itu langsung tertarik tuh, pengen beli. Dan dia membeli sebanyak 20 kg emas dengan harga diskon yang sudah dijanjikan, yaitu per 1 kilogramnya sebesar 530 juta rupiah. Nah, jadi tinggal kalian kaliin aja tuh, 530 juta kali 20 kilo. Berapa tuh? Wah, banyak banget gitu ya. Totalnya tuh sampai 10,6 miliar rupiah. Nah lalu Pak Budi langsung melakukan transfer dengan jumlah yang sudah disebutkan tadi. Pak Budi pun merasa sangat tenang dan senang sekali karena dia sudah berhasil payment 20 kg emas tadi. Sambil menunggu 12 hari sampai emas-emasnya ini datang, tiba-tiba Pak Budi ditawarkan lagi nih oleh Eksi untuk membeli emas dengan harga diskon yang jauh lebih murah, yaitu dengan harga 505 juta sampai dengan 525 juta rupiah per kilogramnya. Ya tentu aja hal ini sangat menggiurkan gitu ya. Akhirnya Pak Budi yang tertarik dengan tawaran itu mengorder lagi emas kepada Eksi dengan mentransfer uang sampai 73 kali ke rekening PT Antam dengan total sebesar 3,59 triliun rupiah. Fantastis angkanya. Setelah semua transaksi selesai, Pak Budi pun menunggu lagi emas-emasnya datang. Dan satu persatu dari emas yang sudah diorder Pak Budi ini mulai berdatangan. Emas batangan tersebut dikirim sampai tanggal 25 September tahun 2018 dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Lalu tiba-tiba nih ya, di saat pengiriman demi pengiriman sudah lancar, suatu waktu pengirimannya malah kesendat dan berhenti. Total emas yang harusnya diterima oleh Pak Budi di saat itu berjumlah 7,071
ton. Tapi sementara Pak Budi ini masih menerima sebanyak 5,9 ton doang. Jadi emas tersebut masih kurang sekitar 1,1 ton lagi. Pak Budi di saat itu ya berpikir positive thinking aja. Mungkin stok emasnya lagi habis. Dia harus menunggu lagi untuk tambahan stok emas yang sisanya. Ya mengingat penjelasan dari Exi sebelumnya dikatakan stok emas mereka itu walaupun ada uangnya belum tentu ada barangnya. Nah tetapi kan kalau di dalam kasus ini Exi ini sudah terlebih dahulu menawarkan dengan harga diskon yang sangat murah dan sepertinya sangat yakin kalau stoknya ada gitu. Setelah menunggu beberapa lama, Pak Budi ini mulai gelisah. Dia merasa kayak kok emasnya nggak nyampe-nyampe gitu, nggak nambah-nambah. Akhirnya Pak Budi pun langsung mengirimkan surat ke PT Antam Surabaya menanyakan perihal sisa emas yang belum dikirimkan juga. Nah tapi sayangnya surat tersebut tidak kunjung mendapat balasan dari PT Antam Surabaya. Nah di situasi ini Pak Budi masih terus berusaha. Dia mengirimkan surat lagi ke PT Antam Pusat yang ada di Jakarta. Dan Antam Pusat hanya memberikan pernyataan kalau Antam tidak pernah menjual emas dengan harga diskon dan penjualan emas batangan sudah sesuai prosedur. Nah, di sini mulai membingungkan nih. Dan Pak Budi juga sudah berusaha untuk menghubungi Exi Anggraini sebagai kuasa pembeli dan juga dia marketing dari PT Antam Surabaya dan juga dua orang lainnya yaitu Endang Kumoro dan Miss Dianto. Nah, tapi titik terang tidak ditemukan juga. Pak Budi ini tidak mendapatkan solusi, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan sampai pada akhirnya dia pun gerah dengan hal ini. Nah, Pak Budi akhirnya menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya yang belum ditunaikan. Kita masuk ke dalam pembahasan alur gugatan Pak Budi. Di dalam kondisi ini, pihak Antam sendiri tidak memberikan solusi terkait permasalahan Pak Budi ini. Pak Budi akhirnya melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian pada tanggal 20 Januari tahun 2019. Laporan Pak Budi ini bukan laporan main-main gitu ya, jumlah uangnya cukup besar. Sampai pada akhirnya proses hukum pun berjalan. Laporan tersebut berujung ke Pengadilan Negeri Surabaya, di mana Pak Budi Said ini menggugat PT Antam Surabaya untuk mengganti kerugian yang dia alami. Nah, setelah melalui proses hukum, akhirnya gugatan tersebut dimenangkan oleh Pak Budi sehingga PT Antam harus mengganti rugi yaitu berupa sisa emas sebesar 1,1 ton yang belum dikirim atau dengan syarat lain yaitu mengganti rugi berupa uang sebesar 817 miliar rupiah. Dan di dalam perkara ini ada 5 pihak yang tergugat yaitu PT Antam, Endang Kumoro, Miss Dianto dan Ahmad Purwanto selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer dan Exi Anggraini pastinya. Nah, lalu selain nama-nama tadi, ada tergugat lainnya, yaitu BLM Surabaya 01 Antam, Yosep Purnama selaku Vice President Precious Metal Sales and Marketing, Abdul Hadi Aviciena selaku General Manager UBPP LM Antam, Nur Prahesti Waluyo selaku Trading Assistant Manager UBPP LM Antam, Yudi Hermansyah selaku Trading and Service Manager UBPP LM Antam, dan Nuning Septi Wahyuning Tias selaku Retail Manager UBPP LM Antam. Nah, lalu yang terakhir PT Inkonis Nusa Jaya. Nah, nama-nama tersebut harus terlibat dengan hukum atas laporan Pak Budi Said. Dan di dalam perkara ini Pak Budi Said itu sangat-sangat diuntungkan, geng. Yang dimana tidak hanya PT Antam yang harus mengganti rugi kepada Pak Budi Said, tetapi Exi juga harus dihukum untuk membayar kerugian sebesar 92 miliar rupiah kepada Pak Budi. Lalu Antam dan Exi harus membayar kerugian imaterial kepada Pak Budi sebesar 500 miliar rupiah secara seketika dan sekaligus. Nah, lalu menghukum Antam dan Exi untuk membayar uang paksa senilai 100 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan oleh Antam dan Exi selama memenuhi pembayaran ganti rugi. Berkali-kali lipat, geng. Nah, lalu geng, hukuman untuk Exi Anggraini itu nggak cuma sampai di situ aja. Dia bahkan harus menghadapi pidana penjara selama 3 tahun 10 bulan. Hukuman ini dijatuhkan kepada dia karena Exi ini dianggap sebagai otak dari jual beli emas yang bermasalah ini. Nah, ini langsung dari majelis hakim ya. Dan dia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Nah, sementara Endang dihukum selama 2 tahun 6 bulan. Lalu Miss Dianto dihukum 3
tahun 6 bulan dan Ahmad Purwanto dihukum 1 tahun 6 bulan. Nah namun geng, putusan pengadilan negeri ini tidak semerta-merta diterima secara mentah oleh Antam. Pihak Antam kemudian mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pihak Antam menegaskan mereka tidak pernah mengadakan program diskon untuk setiap pembelian emas dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan, sehingga Antam menganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh Budi Said tidak masuk akal dan tidak berdasar, sehingga Antam tidak bersalah atas kasus yang menimpa Budi Said ini. Jadi bisa dikatakan ya Pak Budi Said ini tertipu oleh para oknum-oknum pegawai di PT Antam tersebut. Pihak Antam juga mengatakan seperti ada beberapa kejanggalan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memenangkan gugatan Budi Said. Nah ini kecurigaan dari pihak Antam ya geng. Menurut kuasa hukum pihak Antam, yaitu Pak Heri Ponto, dia mengatakan nggak bener nih kalau Antam yang menjadi bagian dari perusahaan negara atau BUMN harus bertanggung jawab atas hal yang tidak seharusnya. Dimana sebenarnya karena kasus ini melibatkan Antam yang merupakan BUMN, tentunya kalau Antam harus membayar ganti rugi, itu artinya juga akan merugikan keuangan negara. Dan Pak Heri ini juga mengatakan kalau pihak Antam sudah menyerahkan semua emas sesuai dengan kuantitas yang dibayarkan oleh Budi yang mengacu kepada harga resmi, dan Budi juga mengaku sudah menerima emas tersebut. Jadi kayak maksudnya tuh 5,9 ton yang sudah diterima oleh Pak Budi itu adalah harga pas dengan uang yang sudah ditransferkan oleh Pak Budi kalau mengacu atau mengikut dengan harga pasaran. Nah tapi kan Pak Budi ini mau membeli gara-gara tergiur dengan marketingnya si Eksi serta Endang dan juga Musdianto tadi gitu ya. Jadilah dia mau karena diiming-imingkan ada diskon. Ya Pak Budinya juga nggak salah gitu kan. Lalu kemudian pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pihak Antam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara nomor 371/PDT/2021/PT SBY. Dan hasilnya Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dan menolak gugatan yang diajukan oleh Pak Budi Said. Namun di dalam kondisi ini perang semakin besar. Pak Budi Said tidak menyerah begitu aja. Dia mencoba untuk mengajukan gugatan ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah di dalam putusan Mahkamah Agung, lagi-lagi Pak Budi Said memenangkan gugatan dan membatalkan putusan banding Antam di Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga Antam tetap harus membayar ganti rugi kepada Pak Budi Said. Waduh, dari pengadilan negeri naik pengadilan tinggi, akhirnya naik Mahkamah Agung. Jadi siapa yang kuat-kuatan power gitu ya. Tapi gila juga ya Pak Budi Said ya, lawannya PT gitu, BUMN lagi ya, badan usaha milik negara, bisa kalah lawan perorangan kayak Pak Budi. Dan segala hukuman yang sudah divonis saat berada di Pengadilan Negeri Surabaya harus dijalankan oleh para tersangka, yaitu pidana penjara, ganti rugi dan lain-lain. Nah lalu bagaimana dengan Antam yang harus menerima putusan Mahkamah Agung dengan membayar ganti rugi kepada Pak Budi Said? Nah karena kan berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum mereka, kalau sampai Antam harus membayar ganti rugi, itu artinya yang akan membayar adalah negara. Negara mengalami kerugian karena secara Antam ini kan merupakan perusahaan milik negara, yaitu BUMN. Ternyata pihak Antam menjelaskan kepada Bursa Efek Indonesia terkait kasus tersebut. Pihak Antam memastikan kasus ini tidak akan berdampak secara material bagi laporan keuangan konsolidasian perseroan, karena perseroan sudah melakukan pencatatan provisi pada laporan keuangan sebelumnya atas gugatan tersebut sesuai dengan PSAK 57. Dan untuk membayar kewajiban atas gugatan di Mahkamah Agung ini, Antam memiliki posisi keuangan yang solid yang mana bisa dilihat dari saldo kas dan setara kas pada akhir periode 6 bulan pertama pada tahun 2023. Dan selain itu, Antam mengatakan kalau kasus ini tidak akan berdampak pada segi kegiatan operasional, keuangan, hukum, dan kelangsungan usaha perseroan. Jadi di dalam hal ini ya pihak Antam mengatakan ya mereka masih punya power kok, mereka masih kuat gitu. Permasalahan yang disebabkan oleh oknum karyawan mereka ini akan mereka selesaikan tanpa ada masalah. Nah itu dia geng, cerita dari salah satu Crazy Rich yang ada di Indonesia, tepatnya Crazy Rich Surabaya yang tertipu oleh oknum-oknum yang bekerja di perusahaan milik pemerintah. Waduh, perusahaan milik negara lebih tepatnya gitu ya. Ada aja gitu, kok berani banget gitu ya bikin skenario kayak gini. Apa nggak takut di penjara? Ya akhirnya kan kena juga tuh di penjara, harus bayar ganti rugi ratusan miliar lagi. Tapi geng, kasus ini baru satu kasus yang melibatkan Crazy Rich, dan di sini kita bisa mengambil sedikit pelajaran ya, kalau jangan main-main sama orang yang punya power. More money, more power. More money, more problem. More money, more power. Oke, sekarang kita bahas Crazy Rich yang lain yang juga sempat tertipu dengan
pembelian barang investasi yang jumlahnya nggak main-main juga. Kali ini datang dari seorang pengusaha yang bernama Tony Sutrisno, yang mana dia ditipu saat membeli jam mewah bermerek Richard Mille atau Richard Mille. Oke, kita bahas dulu profil dari Pak Tony Sutrisno ini. Beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Januari tahun 1966. Pak Tony ini setelah lulus dari perguruan tinggi, dia memulai karirnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan properti, tetapi kemudian memilih untuk resign karena dia merasa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga akhirnya Pak Tony memutuskan untuk mencoba peruntungan sendiri di dalam bisnis. Singkat cerita, pada tahun 1992, Pak Tony ini bersama adiknya mendirikan sebuah bengkel mobil kecil yang berada di kawasan Jakarta. Nah, modal awal yang dia pakai itu sangat kecil, tetapi dia tetap berusaha untuk membesarkan bisnisnya ini. Usahanya dia ini berbuah manis. Dengan bengkel mobilnya tersebut, Pak Tony ini mulai membuka bisnis lainnya, yaitu salah satunya toko spare part mobil, yang kemudian berkembang menjadi distributor spare part mobil terbesar di Jakarta. Karena keberhasilan dia sukses di bisnisnya tersebut, akhirnya dia semakin percaya diri untuk membuka serta mencoba bisnis yang lebih besar. Salah satu bisnis yang dia coba adalah membuka restoran di Jakarta. Ternyata bisnis dia yang baru ini juga sukses. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian, restoran milik Pak Tony ini diakui sebagai salah satu restoran terbaik di Jakarta. Dan dari bisnis restoran ini, akhirnya Pak Tony memulai bisnis lain lagi, yaitu kembali dengan pekerjaan lamanya ketika dia masih karyawan di dunia properti. Dia mulai dengan membeli lahan kosong yang berada di pinggiran Jakarta dan mulai membangun perumahan-perumahan atau properti-properti untuk dijual kembali. Dan ternyata bisnis ini juga terbilang sukses. Dari keberhasilannya ini, di semua bisnisnya dia sukses gitu ya. Akhirnya menjadikan Pak Tony Sutrisno sebagai salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia dan masuk ke dalam jajaran Crazy Rich atau orang kaya yang ada di Indonesia. Dan layaknya orang-orang kaya ya, yang mulai mengoleksi mobil, koleksi motor, koleksi jam tangan, fashion dan lain-lain. Pak Tony ini juga salah satu kolektor jam, yang dimana salah satu jam yang dia sukai yaitu merek Richard Mille. Dia ini merupakan pelanggan resmi, tercatat sebagai Richard Mille owner sejak tahun 2013, dan pada tahun 2014 sudah menjadi customer VVIP dari Richard Mille. Jadi bisa dikatakan dia ini ya tajir banget gitu ya, terdaftar sebagai orang pemilik jam termahal di dunia. Karena sudah menjadi customer VVIP, Pak Tony Sutrisno ini pernah diundang untuk menonton F1 di Singapura yang difasilitasi sepenuhnya oleh pemilik dari Richard Mille Asia, yaitu Nurdian Cuaca. Bahkan Pak Tony Sutrisno ini juga pernah ditawari untuk berkunjung ke pabrik Richard Mille yang ada di Swiss dan melakukan tur ke beberapa kota yang ada di Eropa. Gila ya, spesial banget dia. Jadi dari sini kita bisa menilai ya bagaimana Pak Tony ini diservis oleh pihak Richard Mille dengan sangat-sangat spesial. Dia adalah customer VVIP. Nah, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan penipuannya. Kasus penipuan yang dialami oleh Pak Tony Sutrisno terjadi pada bulan Februari tahun 2019 ketika ada seseorang yang berprofesi sebagai brand manager Richard Mille yang ada di Indonesia bernama Richard Lee. Tiba-tiba menelpon Pak Tony untuk datang ke butik Richard Mille Indonesia yang terletak di Plaza Indonesia. Saat Pak Tony datang ke sana, Pak Tony ini ditawarkan produk terbaru yang limited edition, yaitu jam Richard Mille tipe RM57-03 Black Sapphire. Dan menurut si brand manager Richard Mille yang bernama Richard Lee ini, produk tersebut hanya ada 2 di dunia. Gila, limited edition. Tetapi untuk bisa memiliki produk yang satu ini harus inden. Indennya juga nggak cepet, lama banget. Ini kalau misalkan orangnya nggak panjang umur, itu jam jadi warisan kali. Jadi indennya itu selama 2 tahun baru produknya bisa didapatkan. Dan di saat itu Pak Tony ya sudah lumayan tertarik gitu. Wah, ini keren sih untuk jadi investasi gitu. Bisa aja kedepannya harganya lebih gila lagi gitu kan. Dan akhirnya pertemuan tersebut pun selesai. Lalu 3 hari kemudian Pak Tony ini kembali bertemu dengan Richard
Richard Lee tadi, tepatnya di Mall Kelapa Gading. Dan di saat itu Richard Lee mulai memperlihatkan sketsa dan foto dari jam tersebut, tetapi sketsa itu tidak boleh difoto oleh Pak Tony. Nah, Pak Tony hanya bisa melihat aja, dan di saat itu Pak Tony cukup takjub gitu ya. Desain jamnya memang keren banget. Beberapa hari kemudian setelah pertemuan tersebut, mereka kembali bertemu di butik Richard Mille Plaza Indonesia. Nah, di saat itu Pak Tony ini datang ke sana, langsung ditawari jam dengan tipe RM56-02 Blue Sapphire Unique Piece yang harganya mencapai 4 sampai dengan 4,5 juta dolar Singapura, dan dikatakan kalau jam tersebut hanya ada satu di dunia. Untuk tawaran yang satu ini, Pak Tony langsung suka, langsung seneng, dan dia langsung setuju. Dia langsung mau dengan desain yang satu ini, dan ya hanya ada satu di dunia gitu kan. Dan yang lebih gilanya lagi adalah Pak Tony menyetujui dua tawaran sekaligus, yaitu tawaran pertama RM57-03 Black Sapphire, dan yang kedua RM56-02 Blue Sapphire Unique Piece. Nah, dia melakukan pembayaran dalam 2 tahap. Yang pertama, dia bayar dulu pada bulan Maret tahun 2021 jam RM5703 Black Sapphire seharga 2.599.500 dolar Singapura. Sedangkan jam yang kedua yaitu RM56-02 dilunasi pada bulan April tahun 2021 seharga 4.396.700 dolar Singapura. Pembayaran dilakukan sebanyak 12 kali oleh Pak Tony, dan bahkan ada kelebihan pembayaran sebesar 1 miliar rupiah. Saking kayanya nih orang ya, sampai salah transfer. Kalau kita ya salah transfer, paling salah transfer pulsa ya, cepet 50, 100 ribu gitu ya. Ini se-M, wih salah transfer nih se-M. Kebanyakan nolnya gitu, gila. Setelah pembayaran kedua jam dilakukan, sudah lunas semuanya. Kedua jam tersebut akhirnya ditunggu oleh Pak Tony, sesuai dengan yang sudah dijanjikan, yaitu 2 tahun kemudian. Tapi setelah waktu yang sudah ditentukan, jam tersebut tidak kunjung datang, dan hal ini membuat Pak Tony udah gak sabar lagi. Nih kapan nih dia bisa pakai jam? Udah 2 lebaran nih lewat nih. Biasanya kan orang kalau pakai jam baru tuh pas lebaran ya kan, pas Natal gitu. Ini Pak Tony udah melewati 2 lebaran, 2 Natal, 2 puasa belum pakai jam baru. Pak Tony kesel. Akhirnya Pak Tony pun menagih kepada Richard Lee sebagai brand manager di Richard Mille. Tetapi Richard Lee bersama dengan karyawan Richard Mille Indonesia yang lain menunda-nunda dengan berbagai alasan. Mulai dari pertamanya dikatakan terhalang karena situasi pandemi sehingga barang susah masuk dari Singapura, dan berbagai alasan lainnya. Dan di sini Pak Tony sudah mulai tidak sabar, dan dia sudah mulai merasakan ada yang tidak beres dengan transaksi ini karena barang yang dijanjikan tidak kunjung datang. Akhirnya Pak Tony melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 28 Juni tahun 2021. Pas banget lagi pandemi tuh. Nah, lalu atas laporan Pak Tony ini ditanggapi oleh pimpinan dari PT Royal Mandiri Internusa sebagai operator dari butik Richard Mille Jakarta. Nah, nama pimpinannya tersebut adalah Yuli. Nah, dia yang angkat suara. Tiba-tiba nih ya, Bu Yuli ini mengatakan kalau tuduhan Tony atas pembelian 2 jam tersebut menyesatkan. Dia mengatakan kalau Pak Tony ini tidak pernah membeli kedua jam tersebut di Richard Mille Jakarta. Yuli mengatakan kalau Pak Tony ini sebenarnya membeli 2 jam tersebut dari Richard Mille Asia Pte Ltd yang ada di Singapura, yang mana badan hukumnya itu terpisah dari PT Royal Mandiri Internusa sebagai operator dari butik Richard Mille di Jakarta. Nah loh, kok udah makin rumit nih. Padahal kalau menurut pengakuan Pak Tony, dia transaksinya langsung di Jakarta, tepatnya di Plaza Indonesia. Tapi ternyata payment yang dia lakukan dianggap berhubungan langsung dengan Richard Mille Singapura. Bu Yuli ini juga mengetahui pembelian itu dari surat keterangan Richard Mille Asia Pte Ltd yang bertanggal 2 September tahun 2021 yang dibuat di hadapan seseorang yang bernama Lee Meng Meo yang merupakan notaris publik di Republik Singapura. Dan ternyata setelah dikonfirmasi, pihak Richard Mille Asia Pte Ltd juga sudah menyatakan kalau mereka memang sudah menerima pembayaran penuh atas kedua jam tersebut dari Pak Tony sebesar 6.805.400 dolar Singapura.
Bu Yuli ini dalam situasi ini merasa bingung. Dia bilang kenapa Pak Tony tidak mau mengambil kedua jam tersebut di Singapura, karena secara fisik dari jam tersebut adanya di Singapura. Dan Pak Tony ini dikatakan oleh Bu Yuli membeli langsung kepada pihak Singapura, bukan kepada pihak mereka. Jadi pihak Richard Mille Jakarta melalui Bu Yuli ini mengatakan tidak pernah menerima bayaran apapun atas pembelian Pak Tony. Lalu sementara itu pernyataan dari Bu Yuli ini dibantah lagi oleh Pak Tony Sutrisno. Dia mengatakan kalau dia nggak pernah membeli jam tangan tersebut di Richard Mille Singapura. Dia membelinya langsung di butik Richard Mille Jakarta yang ada di Plaza Indonesia. Dan klarifikasi ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Pak Tony yang bernama Hero Waskito. Ketika itu Pak Tony Sutrisno mendapatkan surat dari Richard Mille Asia Pty Ltd untuk mengambil kedua jam tangan tersebut di Singapura. Dan Pak Hero ini juga mengatakan dengan jelas kalau sejak tahun 2014 Pak Tony hanya membeli jam Richard Mille di butik yang ada di Jakarta. Nggak pernah di Singapura sama sekali. Kok tiba-tiba di kasus yang satu ini pembayarannya langsung dengan si Richard Lee, tiba-tiba terdaftarnya di butik yang ada di Singapura. Dan sebagai kuasa hukum, Pak Hero Waskito melihat ada kejanggalan di dalam surat tersebut. Karena Richard Mille Asia Pty Ltd menulis surat yang nama Tony ditulis sesuai dengan yang ada di KTP. Sedangkan menurut Pak Hero, dari keterangan Pak Tony, transaksi di luar negeri harusnya sesuai nama yang ada di paspor, bukan KTP. Tapi jujur di sini gue juga bingung ya. Ada ya orang yang namanya di paspor sama di KTP beda ya? Atau mungkin nama di paspor kebalik gitu ya? Apa gue yang bodoh nih? Mungkin teman-teman semua ada yang lebih paham perbedaan nama di KTP dengan paspor tuh kayak gimana? Coba tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang jelas ini menurut keterangan kuasa hukumnya, yaitu Pak Hero Waskito. Pak Hero Waskito mengatakan kalau surat yang dibuat oleh Richard Mille Asia Pty Ltd ini adalah surat yang dikeluarkan secara mendadak sebagai upaya untuk menggugurkan laporan penipuan yang terjadi di kepolisian. Jadi ibaratnya tuh udah terlanjur dilaporin, daripada nama dari Richard Mille ini jadi jatuh, jadi tercemar, lebih baik diadain aja langsung gitu ya. Dan kalau kita lihat dari kalimat Pak Hero ini, seolah-olah Richard Mille ini memainkan drama yang mana Pak Tony yang salah melakukan pembayaran. Pembeliannya nggak di Jakarta tetapi di Singapura. Ya kurang lebih kayak gitulah. Lalu permasalahan nggak sampai di sini, geng. Ternyata di dalam kasus ini semakin panjang kasusnya. Pak Tony yang sudah merasa tertipu oleh Richard Mille Jakarta, dia juga merasa telah diperas oleh beberapa oknum dari kepolisian dalam penyelesaian kasusnya ini. Karena merasa tidak terima dia diperas oleh oknum aparat kepolisian, dia langsung mengadukan hal ini ke Propam Polri atas tindakan pemerasan tersebut. Lalu singkat cerita, pada tanggal 23 Februari tahun 2022, pihak kepolisian merespon aduan Tony dan sejumlah oknum polisi yaitu Kombes RI, Kompol AT, dan AW di sidang kode etik profesi dan terbukti bersalah atas tuduhan ini sehingga mereka harus dihukum demosi. Nah tetapi di dalam kasus oknum polisi ini, Kombes RI itu didemosi selama 5 tahun dan mendapatkan potongan demosi menjadi 1 tahun. Pak Tony merasa tidak puas dengan potongan demosi itu. Dan yang menjadikan dari kasus yang dialami oleh Pak Tony ini tidak semulus penanganan kasus Pak Budi Said, yang dimana penyelidikan soal penipuan yang menimpa Pak Tony Sutrisno justru dihentikan penyelidikannya oleh pihak kepolisian. Karena menurut pihak kepolisian, penyelidikan dihentikan karena fakta dari hasil gelar perkara belum ditemukan adanya tindak pidana. Dan dari beberapa informasi lain dikatakan alasan diberhentikannya kasus ini karena lokasi dan waktu kejadiannya berada di Singapura, sehingga pihak kepolisian Indonesia tidak bisa melakukan tindak pidana. Dan sampai saat sekarang ini jujur aja gue tidak lagi mendapatkan informasi bagaimana perkembangan kasus ini, geng. Ya kita doakan aja semoga permasalahan yang menimpa Pak Tony ini selesai dengan baik seperti permasalahan Pak Budi Said. Nah itu dia, geng, cerita dari kedua pengusaha yang menjadi korban dari kasus penipuan. Ternyata more money, more problem itu benar adanya. Alias lo semakin banyak duit bukan berarti hidup lo tenang-tenang aja, santai-santai aja, nggak juga. Masalahnya jauh lebih besar, jauh lebih rumit. Dan ini pelajaran buat kita juga ya. Dalam melakukan transaksi, membeli sesuatu, mau kita bertransaksi dengan pihak seresmi apapun, seterpercaya apapun track recordnya gitu, kita tetap harus hati-hati. Karena kejahatan itu terkadang bukan karena hanya niat, tapi ketika ada kesempatan, kejahatan itu juga bisa datang gitu. Semoga apa yang dialami oleh Pak Budi Said dan Pak Tony Sutrisno ini bisa kita ambil pelajaran baiknya.